Profesor Dr. Desa Putu Dewi Kasih SHM Hum dengan judul orasi Model Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pembangunan Pariwisata Bali yang Berkelanjutan. Om Swastiastu. Judul orasi ilmiah yang akan disampaikan adalah model pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, yang kami hormati Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, yang kami hormati para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, yang saya hormati para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, serta para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, izinkan saya menghaturkan puja pangastuti angayu bagyo kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarenugrahanya, kita dapat berkumpul pada hari ini, hari yang berbahagia dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar tetap Universitas Udayana. Hadirin yang saya hormati, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling esensial dalam pengembangan ekonomi khususnya di Bali, sehingga perhatian berbagai stakeholder, salah satunya bentuk perhatian tersebut terlibat dalam implementasi konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Development. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan dengan mengacu pada Global Code of Ethics atau Kode Etik Pariwisata Global sebagai kerangka dasar dari pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan peran berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Salah satu bentuk keterlibatan stakeholder dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan adalah melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Hadirin yang saya hormati, tanggung jawab sosial ini atau corporate social responsibility adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan beroperasinya suatu perusahaan. Menurut the World Business Council for Sustainable Development, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga, masyarakat, dan komunitas-komunitas setempat atau di lingkungan dari perusahaan tersebut berada. Tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk diterapkan dalam sektor pariwisata karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat lokal, manusia dan sumber daya alam serta lingkungan, dan bahkan terkait dengan isu-isu yang lingkungan, hak asasi manusia dan perdagangan yang adil. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan sumber daya alam yang terbatas supaya dapat digunakan secara berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, pembangunan berkelanjutan dalam kearifan lokal Bali ini dilakukan pada hakikatnya ditunjukkan dengan cari pemerataan pembangunan antar generasi dari masa kini maupun masa mendatang. Berkaitan dengan pelaksanaan kepariwisataan Bali,
jika tanpa adanya suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat mengancam keberadaan kepariwisataan Bali, mengingat tidak adanya tindakan pemulihan pada hal-hal yang terkena dampak dari hal-hal yang berhubungan dengan kepariwisataan itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi salah satu isu yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya Bali, di mana Bali adalah merupakan destinasi wisata oleh wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan ke Bali selain membawa manfaat positif, tentu juga meninggalkan dampak negatif. Peran dan stakeholder penting untuk memastikan operasional perusahaan dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat dan juga menjaga lingkungan sekitar sehingga dapat mewujudkan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Adapun regulasi sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, kemudian tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tentang penempatan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadikan Undang-Undang 40 2007 tentang Perseroan Terbatas Yungto, PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Permensos Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Hadirin yang saya hormati, regulasi tersebut merupakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan di Provinsi Bali khususnya. Yang pertama, adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembentukan perusahaan daerah Kerti Bali Santi dan Perda Kota Denpasar tahun nomor 14 tahun 2019 tentang perusahaan daerah Bakti Praja Sewaka Dharma dan Perda Kabupaten Badung tentang tanggung jawab sosial perusahaan nomor 6 tahun 2013. Serta Perda Kabupaten Tabanan nomor 6 tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Hadirin yang saya hormati, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility menciptakan kontroversi dan perdebatan. Dari sisi regulator, pengaturan mengenai CSR ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan korporasi yang sesuai, serasi, seimbang dan dengan lingkungan, nilai-nilai masyarakat dan norma-norma serta budaya masyarakat setempat, sehingga perusahaan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi mengejar keuntungan atau ekonomi, namun juga memenuhi tanggung jawab sosialnya di masyarakat. Melihat kondisi yang ada pada saat ini, tampak bahwa regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ini masih tersebar di berbagai regulasi, maka sangat dimungkinkan terjadinya overlapping atau tumpang tindih kebijakan dan pemaknaan yang beragam mengenai tanggung jawab sosial dan perusahaan dan lingkungan. Terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan diperlukan adanya suatu model pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan pariwisata Bali. Model pengaturan ini akan memberikan gambaran yang seragam atau mengandung kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi masyarakat atau pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan usahanya di Provinsi Bali. Adapun hal-hal yang patut disepakati dari stakeholder dengan model pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan pariwisata Bali ini, yang pertama, kesepakatan tentang pemaknaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Hal ini berangkat dari pemahaman yang beragam mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.
sehingga akan mempengaruhi terhadap implementasi yang akan dibuat serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diterapkan. Kedua, kesepakatan mengenai jenis kegiatan industri pariwisata yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk skala usaha, skala kewajiban, dan juga resiko yang akan timbul dari apa yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Kesepakatan yang ketiga, bahwa ruang lingkup kegiatan, hal ini terkait dengan pendefinisian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dan pembentukan forum yang memiliki kewenangan untuk mengelola, mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta membantu dan memfasilitasi perusahaan dalam melaksanaan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengkoordinasikan serta mensinergikan sesuai dengan data kebutuhan dari daerah masing-masing. Pengaturan sanksi yang belum diterapkan ataupun belum dijabarkan di dalam ketentuan mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi sangat penting sebagai suatu regulasi. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi. Menyangkut sanksi ini yang perlu dijelaskan adalah bentuk sanksi yang diterima oleh perusahaan yang melanggar tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya. Konteks responsibility dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan salah satu prinsip dalam rangka perwujudan sustainable tourism, termasuk di dalamnya adalah mengenai model pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan pemaknaan yang seragam dan memberikan kepastian hukum serta tanggung jawab sosial bagi stakeholder ketika melakukan pelanggaran terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya. Sehingga CSR atau tanggung jawab sosial ini dapat mendukung efektivitas dan optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Izinkan melalui kesempatan ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh filosof Socrates. I know one thing, that I know nothing. Jadi dengan selanjutnya, hadirin yang saya muliakan, melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah memberikan penghidupan dan kesempatan kepada saya hingga saya berada pada posisi sekarang ini. Yang kedua, kepada pemerintah Republik Indonesia, CQ Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atas keputusan kenaikan jabatan akademik dan fungsional saya sebagai guru besar profesor dalam bidang ilmu hukum, yaitu hukum keperdataan pada Universitas Udayana terhitung 1 Maret 2023. Yang kedua, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada rektor dan para wakil rektor Universitas Udayana, ketua senat dan seluruh anggota senat Universitas Udayana, ketua dan anggota forum guru besar Universitas Udayana, serta pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Udayana yang saya muliakan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dekan, para wakil dekan, ketua senat dan seluruh anggota senat, para koordinator program studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana, para ketua lab dan bagian, ketua dan anggota bagian hukum keperdataan, para ketua unit Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta seluruh sivitas akademika dan seluruh tenaga kependidikan yang telah memberikan bantuan dan motivasi atas keberhasilan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Komisi Promotor Disertasi saya, Profesor Dr. Sudarsono SHMS, Profesor Dr. Suhariningsih SHSU, dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan SHMS almarhum, serta seluruh tim penguji disertasi saya pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
teristimewa, terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, almarhum Dewa Nyoman Lingga dan ibunda tercinta almarhum Ida Ayu Putu Arsadi yang telah menempa dan mendidik saya menjadi penekun ilmu sejak dini, dan seluruh keluarga besar Jero Satria Dalem, Patemon Singaraja yang telah memotivasi saya hingga saya berada pada posisi ini. Ayahanda mertua almarhum I Gusti Ngurah Putra dan ibunda mertua almarhum Ana Agung Sagung Winati dan seluruh keluarga besar Puri Kediri Tabanan yang selalu mengingatkan dan mendorong untuk lebih maju dan lebih baik. Suami tercinta Ana Agung Ngurah Gede Partawijaya SH serta putra-putri tercinta I Gusti Agung Jordika Pramanditya SH MKN, I Gusti Ayu Agung Nadia Srutia Jayanti SH, dan Anak Agung Sagung Mirah Laksmi Dewi serta cucu tersayang I Gusti Agung Prabu yang telah mendampingi dan menjadi inspirasi memacu semangat saya untuk selalu menjadi lebih maju. Terima kasih atas pengertian, pengorbanan, kesabaran, dan dorongan moral serta materialnya. Adik-adik dan saudara ipar yang selalu mendampingi dan memotivasi, Dewa Made Brahmanto SSN, Desa Nyoman Sudewi Adi, Dewa Ketut Sudewa Astita almarhum, Desa Made Suksma Dewi, Desa Ketut Kartika Dewi, serta saudara ipar, Dewa Ayu Yanawanti, Iwayan Suarme, Komang Santini Hati, dan Dr. Anak Agung Sagung Mas Parwati almarhum, Anak Agung Ngurah Parwata, SH Insinyur Anak Agung Sagung Manik Witari, Anak Agung Ngurah Alit Kumara, Anak Agung Ngurah Bagus Asmara Jaya, Anak Agung Ngurah Mayun, DRA Nanik Sulistiawati, Desak Made Sartini, Ida Kusumawati SE, serta seluruh keponakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Seluruh keluarga besar Geria Panaraga Patemon, di mana ibu saya berasal, terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ide Bagus Mutar Suyasa, adik bungsu ibu saya, yang telah memberikan doa dan motivasi untuk sampai pada capaian ini. Keluarga besar almarhum DRS Dewa Putu Tengah, kepada ibu almarhum Dewa Putu Tengah, kepada ibu DRA Komang Suarsining dan adik-adik tersayang Jeruk Karang, Teku Umar dan Pasar, terima kasih atas doa dan semangatnya. Secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada almarhum Profesor Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SHMH, dan Ibunda Desa Made Sutarni, Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan, SHMHum, LLM, Dr. Igede Agus Kurniawan SHMH, serta tim riset ekspresi budaya tradisional EBT, dan berikutnya yang saya cintai, tim riset bersama Dr. Anak Agung Dwira Hadi Santosa, SH, Kade Agus Sudi Aryawan, Dr. Made Suksma Prijantini Devi Salain, Bapak Lukas Banu, Putri Triari Devi Dwi Jayanti, Aras Samsita, Dewa Ayudian, dan Ayu Suci Rokima, dan kawan-kawan yang lainnya. Teman-teman terkasih, para wakil dekan bidang akademik dan perencanaan Universitas Udayana, tim WW Only, WW Singer, yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada saya. Semoga amal dan kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah sandaran dan keyakinan saya hingga sampai pada capaian ini. Dan melalui kesempatan ini, izinkan saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga atas dorongan, bantuan, dukungan, dan pengertian yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan pahala yang setimpal dari ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri sambutan ini
dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Terima kasih.